Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Gap di Halo Morowali. Di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan ngobrol santai bersama dengan seorang purnawirawan TNI berpangkat Letnan Kolonel yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD periode 2019-2024. Beliau juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Morowali. Tentu sosoknya sudah tidak asing bagi kita semua. Beliau adalah Pak Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Asra, Sarjana Hukum. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi masih aktif di DPR, Pak ya? Masih aktif. Insya Allah ini tinggal berapa bulan. Di komisi berapa, Pak? Saat ini di Komisi 1 Pemerintahan. Komisi 1, ya. Pemerintahan, ya? Siap. Saya penasaran kemarin ini, Pak Ketua. Kok bisa ya Ketua Partai tidak tarung? Tidak ikut kontestasi Pileg 2024 kemarin? Ya, ini situasi. Saya melihat tanggung jawab DPR itu terlalu besar. Dihadapkan dengan apa yang kita terima di sana, ya. Kemudian pelayanan kita terhadap masyarakat. Tanggung jawab itulah yang membuat saya menimbang-nimbang. Jadi saya mau fokus, coba atur partai. Atur partai. Ya. Oh, jadi tidak maju sebagai caleg kemarin karena mau fokus urus partai. Dan sekarang terlebih kepada urus partai, Pak. Betul. Sebenarnya sangat langka, Pak Ketua. Sangat langka ini. Tapi itu adalah sebuah sikap, itu adalah sebuah pilihan politik, dan saya pikir itu wajar. Baik, sekarang ini Morowali ini dipimpin seorang penjabat bupati, ya, Pak Asra, ya. Siap. Seorang penjabat bupati. Saya ingin Pak Ketua memberikan sebuah pandangan, sebuah penilaian, bagaimana Pak Ketua melihat kinerja daripada penjabat Bupati Morowali saat ini, yaitu Pak Rahmansyah Ismail. Bagaimana kinerjanya selama ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya melihat sepak terjang beliau selama kurang lebih 9 bulan ini. Ya. Dia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini cukup lama tertinggal, tidak bisa selesai yang ada di masyarakat. Kemudian program-program yang pro rakyat, beliau saya sangat terkesan, sangat bagus dan sangat dinantikan oleh masyarakat. Boleh Pak Ketua sebutkan salah satunya? Kalau saya melihat yang saya terkesan sekali, pertama masalah penyelesaian tambang di Bungku Pesisir. Nah, itu seperti apa? Beliau tidak cukup lama dia selesaikan. Jadi persoalan ini sudah berangkat dari zaman Pak Anwar Hafid. Iya. Kemudian datang Pak Taslim 5 tahun, persoalan ini tidak selesai. Ini persoalan masalah areal pertambangan PT Hengjaya. PT Hengjaya, Mineralindo. Ya. Mineralindo. Jadi memang kalau kita lihat persoalan ini sebenarnya sesuai aturan, dan Pak Rahman sangat tahu ini karena beliau adalah mantan Kadis Kehutanan. Iya. Zaman itu dan juga waktu di provinsi juga menjabat juga sebagai Kadis Kehutanan selain di SDM. Tapi dia bisa komunikasikan antara kepentingan dan keinginan masyarakat dengan perusahaan. Iya. Jadi begitu dia komunikasikan, dia ambil keputusan, dia sampaikan ke perusahaan. Bapak-bapak datang berusaha di sini. Iya. Ini masyarakat sudah lama di sini. Iya. Bahkan mereka lah pemilik daerah ini. Apa salahnya kalau mereka dibayar sesuai dengan tuntutan mereka? Toh itu juga tidak terlalu besar. Nah, memang apa yang masyarakat sana tuntut sama Hengjaya? Sebenarnya masalah hutan konversi. Hutan konversi. Iya. Nah, itu kan sejak lama masyarakat sudah ada di sana. Iya. Ada di sana. Memang masalahnya dari dulu ini.
persoalannya dari dulu. Dan sekarang sudah selesai. Sudah selesai. Heng Jaya sudah penuhi kewajibannya. Sudah penuhi kewajiban. Masyarakat sudah mendapatkan haknya. Sudah mendapatkan haknya. Kan beberapa bulan Pak Rahman menjabat di sini masih ada unjuk rasa di sana. Ya. Tapi dengan unjuk rasa itu, saya melihat langsung beliau proaktif turun lapangan. Alhamdulillah beres. Beres ya. Ya. Tidak ada persoalan. Yang kedua persoalan listrik yang terkatung-katung di dua kecamatan Bumirai dan Witaponda. Iya betul. Alhamdulillah juga saat ini selesai. Bisa dialihkan dua kecamatan itu masuk di pelayanan PLN Morowali. PLN Bungku. Ya, PLN Bungku. Iya. Dan itu dibereskan Pak Rahman mulai dari awalnya, mulai dari di sini, provinsi sampai pusat. Dia atur semua, dia urus semua. Berarti betul yang disampaikan oleh Pak Aminuddin sebelumnya, Pak Ketua, bahwa listrik Bumirai Witaponda tidak lagi di PLN Morowali Utara sana, tapi sudah di PLN Bungku ya? Sudah di PLN Bungku. Nah, betul. Bahkan kemarin masih ada trouble sedikit, itu karena salah informasi dari PLN. Ya. Kebutuhan kita yang harusnya 18 mega, yang dilaporkan itu 15 mega. Jadi pada saat dipindahkan, ya tetap masih ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah sudah dibereskan. Pengadaan mesin baru. Oh, sudah ada pengadaan mesin baru? Sudah ada pengadaan mesin baru. Ditempatkan di mana? Di Bahururu. Di Bahururu ya? Ya. Saya bilang ini gerak cepat demi masyarakat, demi Morowali. Betul. Pak Ketua, secara pribadi Pak Ketua kenal, akrab dengan Pak Rahmansyah? Jadi begini, mengenal Pak Rahman ini, saya di Morowali terus terang saja baru sekitar 12 tahun terakhir ini. Jadi pada awal-awal saya di sini, beliau Kadis Kehutanan. Saya pernah bertemu di Bahomante, di rumah kepala desa Bahomante. Waktu itu. Habis itu terputus karena ya kegiatan yang berbeda. Nah, kemudian tiba-tiba beliau kembali jadi penjabat bupati. Dan saya lihat, saya kenal lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Saya sangat senang melihat stylenya beliau. Beliau tidak terlalu banyak bicara, tapi cepat mengambil keputusan. Pemimpin itu harus cepat mengambil keputusan. Melihat persoalan masyarakat harus dia tangani. Jangan hanya pejabat-pejabat di bawahnya yang diperintahkan. Tapi pemimpin itu harus turun lapangan langsung, turun tangan langsung menyelesaikan persoalan masyarakat. Artinya Pak Rahmansyah dengan Pak Ketua ini memang sudah berkawan ya? Ya, saat ini kami bersama. Enggak, sebelumnya? Sebelumnya, itulah tadi saya bilang, saya tidak terlalu dekat, tapi stylenya kami sudah tahu, kan dia warga asli di sini. Iya, betul. Sekarang sudah berkawan ya? Sudah mitra ya? Bapak Ketua kan di DPR, ya, beliau kan di eksekutif ya? Ya, betul. Mitra. Iya. Baik, ditahan dulu Pak Ketua. Siap. Netizen yang budiman, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Ketua Pak Muhammad Asra, kita istirahat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap di Halo Morowali dan masih ngobrol santai bersama dengan Pak Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Asra, Sarjana Hukum, anggota DPRD Kabupaten Morowali dari Partai Golkar yang sekaligus adalah Ketua Partai Golkar. Pak Ketua, berarti penilaian Pak Ketua terhadap kinerjanya Pak Rahmansyah ini objektif ya? Objektif. Apa yang kita lihat? Bukan berdasarkan karena berkawan tadi. Bukan. Ini apa yang kita lihat? Apa yang menjadi fakta lapangan? Pak Ketua, ini lagi rame perbincangan ini. Lagi rame perbincangan di mana-mana bahwa Pak Rahmansyah, penjabat Bupati Morowali, akan maju pilkada. Akan maju pilkada Bupati Morowali 2024 ini.
Dan saya lihat itu terkonfirmasi dari banyaknya baliho di mana-mana. Nah, sebagai seorang ketua partai politik, karena Pak Asra ini kan, Pak Ketua ini kan Ketua Golkar Morowali ya. Apakah menurut Pak Ketua ada peluang dan Pak Rahman layak untuk itu? Pak Rahman ini sangat layak. Ya. Dan peluangnya besar sekali. Ya. Saat ini dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Rahman telah menaikkan popularitas beliau. Elektabilitasnya pun naik signifikan. Apalagi para calon-calon yang lain, sebagian ini ada yang sudah tenggelam. Kemudian pada saat yang lain ini agak redup, Pak Rahman makin mau farah tuh kakak. Iya, mau farah tuh kakak. Iya. Makin bersinar. Ada yang redup, malah Pak Rahman makin menyala. Makin menyala. Beliau memiliki kepemimpinan. Beliau memiliki hati untuk membangun Morowali. Iya. Kalau kita tidak berangkat dari hati untuk melaksanakan suatu tugas, maka kecenderungannya untuk bisa berhasil itu kecil. Ya. Kecenderungan untuk diterima oleh masyarakat pun kecil. Tapi kalau kita berangkat dengan hati nurani kita, demi kebaikan kampung, daerah kita, insya Allah beliau akan mulus ini di pencalonan. Kami dukung beliau, dan kami berharap kalau beliau tidak mau, kami mau paksa sebenarnya. Betul. Begitu, kalau dia tidak mau, kami mau paksa. Iya. Karena kita lihat yang kinerja selama 9 bulan ini. Kita lihat dari program-program yang sudah dilaksanakan. Memang APBD yang kemarin ini, ya sedikit di perubahan saja yang dia ini. Tapi dalam pelaksanaan yang sudah ada ini, betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya? Khususnya kita lihat dari kesejahteraan dulu, para honorer, umpama tukang sapu, pengurus masjid, pengurus gereja, kemudian semua cleaning service. Itu dinaikkan gajinya. Semua gajinya dinaikkan. Itu sudah berjalan, Pak. Ini rencana di perubahan. Oh, sementara dibahas. Dibahas di perubahan ini. Bulan 7 ini nanti dibahas. Insya Allah tanggal 1 bulan 9 itu sudah bisa cair. Bisa jalan ya? Bisa jalan. Mungkin kita berpikir bahwa mungkin anggaran tidak cukup lah atau apa, apalagi ada program baru 1 miliar satu desa untuk dana ADD tambahan. Itu programnya Pak Rahman Programnya Pak Rahman 1 miliar satu desa. 1 miliar satu desa. Itu akan diberikan, nanti kita lihat mungkin di tahun depan dalam penganggaran itu kita lihat. Kan Inso berjalan di perubahan. Jadi mungkin kalau memang bisa dimulai di perubahan pun bisa, karena kita tahun ini kurang lebih 2,4 T APBD Morowali. Kemudian di perubahan ini ada sekitar, menurut informasi sebelum dia lihat datanya, tapi kurang lebih 700 miliar. Nah, kalau kita hitung umpama 1 miliar satu desa, baru 133 miliar. Betul. Ditambah mungkin honorer para PHL ini, tukang sapu dan semua pengurus masjid, pegawai SARA, itu kalau kita hitung-hitung kan per bulan cuma berapa miliar kali 12 bulan umpama kalau per tahun anggaran. Itu sangat kecil dihadapkan dengan APBD Morowali. Kita tahu bahwa APBD Morowali ini kurang lebih 2,4. Masyarakat yang kita mau sejahterakan ini hanya kurang lebih 170.000. 170.000. Iya. Jadi dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang mungkin masih kisaran di 1 triliun atau mungkin masih ada yang di bawahnya. Tapi berlakunya kenaikan gaji tadi itu, gaji penjaga masjid, penyapu jalan dan lain sebagainya, itu menunggu perubahan ya? Ya, menunggu di perubahan. Tidak mungkin langsung dimasukkan. Harus ditetapkan di perubahan, baru itu berjalan. Kalau 1 miliar satu desa, seperti itu juga? Atau menunggu beliau menjabat sebagai bupati definitif kalau terpilih? Ini
peluangnya di perubahan juga. Peluangnya di perubahan juga. Iya, kita belum ada kepastian karena akan dibahas itu. Iya, iya, iya. Tapi beliau sudah mendorong itu untuk ditetapkan, untuk dimasukkan dalam APBD perubahan. Luar biasa ya. Jadi Pak Rahmansyah ini melakukan terobosan 1 miliar satu desa ini, saya pikir sangat luar biasa, Pak Ketua. Jadi itu lain daripada dana desa yang 1 miliar dari APBN ya. Dana desa lain dari APBN, dari Kementerian Desa. Berarti pemerintah desa ke depan ini kalau itu terrealisasi akan mengelola 2 miliar. Ya, tambah dana ADD yang selama ini sudah ada. Betul. Itu besarannya mungkin di kisaran 300-400-an kurang lebih. 400 juta. Nah, ditambah dana 1 miliar ini. Luar biasa. Jadi melihat itu, banyak mungkin orang berpikir bahwa memberikan mungkin terlalu besar kepada desa itu. Saya bilang itu sangat rasional, dibutuhkan. Masyarakat selama ini, khususnya di desa-desa itu, kalau kita musrembang masuk program, begitu penganggaran tidak ada lagi, tidak muncul. Nah sekarang diberi mereka keleluasan mengelola dana 1 miliar itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Masyarakat desa. Baik, Pak. Diharapkan supaya ekonomi di desa itu juga berjalan. Pak Ketua, kan ketuanya Golkar ya. Apakah Partai Golkar pada Pilkada 2024 ini akan mengusung kader sendiri, ataukah akan mengusung orang lain? Apakah sebagai calon bupati atau sebagai calon wakil bupati? Nah, kalau saya lihat kan di mana-mana rame ini. Ada rame juga ini balihonya Pak Ketua di mana-mana ini. Saya kira itu begini. Golkar ini terus terang saja pemenang pemilu di Sulawesi Tengah. Jadi kemenangan ini tentunya akan ditindaklanjuti pada kemenangan Golkar lagi di Pilkada. Nah, keberhasilan Partai Golkar ini khususnya di Sulawesi Tengah diputuskan oleh DPP bahwa Partai Golkar di daerah itu tidak boleh menerima pendaftaran calon atau menerima pendaftaran calon dari luar kader Golkar. Berarti kemarin ini Partai Golkar Kabupaten Morowali tidak membuka pendaftaran calon bupati? Tidak membuka pendaftaran calon bupati. Karena sudah ada arahan, keputusan dari itu dituangkan dalam suatu keputusan. Ya, untuk diberi kesempatan kepada kader partai untuk maju. Nah, kebetulan saya sebagai Ketua Golkar Morowali, ya mendapat surat tugas sebenarnya dari DPP. Mendapat surat tugas, bahkan 2 kali saya diberikan surat tugas, kemudian surat perintah untuk survei juga 1 kali. Ya, partai juga menugaskan ke saya untuk mencari koalisi, mencari pasangan yang bisa, mungkin pertama harus menerima saya kan, jelas. Sebagai ketua Golkar, karena Golkar berkeinginan supaya kadernya ikut. Tapi pada pelaksanaannya tugas tersebut saya tidak bisa maksimalkan. Banyak hal lah. Adapun baliho-baliho saya di lapangan ini semua sebenarnya bantuan teman-teman dari yang ingin melihat saya mungkin mereka harapkan saya maju. Ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas tadi itu sudah terkonfirmasi ke DPP? Ke DPD 1 saya sudah laporkan bahwa saya izin melaporkan bahwa saya tidak maksimal melaksanakan ini karena berbagai hal. Ya, kita coba-coba ingin berkoalisi dengan para calon-calon kemarin. Nah, Pak Rahman dalam hal ini PJ Bupati Morowali juga sementara bersiap-siap sepertinya. Nah, di sisi lain saya melaksanakan tugas partai. Jadi setelah saya laksanakan tugas itu dan saya melihat bahwa tidak ada peluang, maka saya harus berpikir rasional. Jadi berarti intinya Partai Golkar Kabupaten Morowali tidak akan mengusung kader sendiri? Tetap ingin mengusung
kader sendiri, tapi untuk saya yang dapat surat tugas ini sebenarnya sudah. Kalau kader lainnya? Kalau kader yang lain mungkin ada Ibu Irene. Ya cuman itu. Nah terus apakah Partai Golkar kemudian membuka diri untuk non kader? Kalau kami hal itu kembalikan ke DPD 1. DPD 1 ya? Ya. Jadi apapun kebijakan DPD 1 tentunya kami ini ya taat perintah, harus loyal ya. Tapi kami berharap ya sebenarnya kalau ada ketegasan dari DPD supaya coba Pak Asra sama siapa saja mungkin bisa cari teman koalisi. Ya mungkin masih saya lanjutkan, tapi saya melihat kemudian hasil survei saya juga karena memang tidak ada sosialisasi saya, tidak ada baliho pada survei pertama Partai Golkar. Jadi dalam hal ini Golkar sebenarnya menyiapkan 3 kali survei. Dan survei pertama sudah dilaksanakan, kemudian survei kedua nanti bulan Juli awal ini, dan survei ketiga itu di bulan Agustus kalau tidak salah. Jadi Golkar mencalonkan siapa saja nanti itu berdasarkan survei. Tapi ini biasa saya lihat Pak Ketua, baik di warung kopi saya dengar, baik di grup-grup media sosial misalnya, itu katanya Golkar sudah di kubu ini, Golkar sudah keluarkan rekom untuk ini. Saya ingin mengkonfirmasi, apakah betul? Sampai saat ini saya belum melihat rekomendasi atau surat tugas ke selain kader. Belum ada saya lihat. Kemudian memang ada beberapa info atau manuver dari teman-teman ini yang melihat Golkar mungkin karena ketuanya slow, jadi berusaha. Tapi mereka tidak lewat saya, mereka langsung ke DPD 1 dan DPP. Tapi yang Pak Ketua tahu belum ada? Yang setahu saya belum ada. Baik. Masih menunggu hasil survei berikutnya mungkin. Ini kita main prediksi, main kira-kira dulu. Kira-kira dari figur yang ada, Partai Golkar kemana? Saya berandai-andai ini. Iya, berandai-andai. Kalau 2 pasang, tentu mungkin Golkar pasti harus ikutkan di salah satu. Ini kita lihat peluang juga mungkin bisa juga 3 pasang. Nah, kalau 3 pasang ini sebenarnya Golkar mau kemana? Kira-kira begitu. Ada ndak yang bisa bawa kadernya begitu. Jadi sampai saat ini Golkar masih menunggu hasil survei. Menunggu hasil survei. Ya, kita lihat. Kemudian ya tentunya hasil survei itu bukan hanya survei kader, tapi hasil survei secara keseluruhan. Nah, dari sekian banyak nama yang muncul, itu tentunya akan dipilih siapa yang survei yang bagus ya. Berarti siapa yang surveinya tinggi bisa jadi Partai Golkar ke situ? Ya, seperti itu. Sepertinya seperti itu karena Golkar tidak ingin kalah. Golkar ingin menang. Ya, kalau itu terbaca dari setiap pertarungan kan. Siap. Golkar selalu berada di posisi yang menang. Yang menang, ya. Jadi strateginya Golkar ini lain. Saya mau colek sedikit ini, Pak Ketua. Ada nggak peluangnya Pak Rahman Syah di Golkar? Di Golkar. Sebenarnya semua calon ini punya peluang pada saat Golkar Morowali ini tidak punya kader yang siap maju. Nah, tapi DPD ataupun DPP itu menginginkan seandainya ada calon yang mau ambil partai, mungkin silakan, tapi ada syaratnya, harus jadi kader. Harus pakai baju Golkar. Harus pakai baju Golkar. Yang kedua, siap bertarung. Siap bertarung ini kan banyak. Iya, betul. Mungkin dari dana, hasil surveinya bagus, kemudian logistik. Logistik. Seperti apa juga, mungkin
keseriusannya untuk ke Golkar itu seperti apa. Jangan sampai pengalaman-pengalaman yang sudah ada, ini seperti 5 tahun yang lalu. Banyak ini yang berhasil ini pakai KTA Golkar. Tapi pada akhirnya teman-teman politisi yang pakai KTA Golkar ini tidak ada yang kembali ke Golkar kemudian. Jadi disitulah Golkar merasa dibohongi. Saya curiga Pak Ketua menyentil seseorang ini. Tidak juga. Bukan seseorang memang. Banyak orang yang dikasih KTA ini. Ya karena diberikan Golkar dengan janji jadi kader waktu itu. Dan alhamdulillah berhasil kan mereka semua itu. Ada bupati, ada wakil bupati, ada yang di provinsi. Kita jadi rahasia umum itu. Jadi artinya tidak mau terulang itu. Ya, tidak mau terulang. Jadi kalaupun misalnya Partai Golkar tidak mengusung kader sendiri, maka orang yang akan diusung oleh Partai Golkar itu harus siap pakai baju Golkar dan harus komitmen. Iya, betul. Harus siap pakai baju Golkar, harus siap mengabdi pada Golkar, dan lain-lainnya itu harus siap juga. Iya, betul. Ya, Golkar akan begitu. Ya. Baik, Pak Ketua. Sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali. Pak Ketua, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana Pak Ketua melihat Morowali ini? Apa kekurangan yang masih ada dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain? Ini kan kita sudah berapa kali ganti bupati ya? Kalau Pak Ketua melihat dari sekian kali ganti bupati hingga hari ini, apa yang masih kurang di Morowali? Jadi begini, Morowali ini kalau ada teman-teman dari Jakarta biasa nanya ke saya, mana kota Morowali ini? Saya bilang, sudah ini. Ada yang nyelutuk teman, kan ada teman dari Jakarta. Oh, desa semua ini. Kira-kira begitu. Jadi yang kita butuhkan saat ini sebenarnya penataan kota. Penataan kota, ya betul. Kita melihat dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain. Mungkin mulai dari Pak Andi Muhammad, saya tidak bisa monitor karena berada di Kodal. Kemudian Pak Datlin gantikan, ya dia yang pindahkan ibu kota di sini. Kita mungkin sejarah Morowali terlihat itu. Ya. Kita lihat pengelolaan dananya. Waktu Pak Anwar menjabat 10 tahun, kalau kita hitung anggaran yang digunakan itu hanya berapa? Dia start dari angka, kalau saya tidak salah mungkin nanti, ini ada beberapa info yang saya, saya tidak ke Bapeda. Tapi dia berangkat dari angka umpama 300 miliar. 2 kabupaten. Waktu itu belum pecah. Masih Morowali ini. Morowali Utara. Jadi, dia kelola anggaran itu, ya memang dia fokus untuk membangun Morowali ini dari ujung ke ujung. Sehingga ya tidak fokus ke penataan kota. Iya, betul. Sampai beliau turun itu, APBD kita itu, saya masih lihat itu di angka 1,3 T terakhirnya beliau. Jadi tiap tahun naik sampai di angka 1,3 T. Nah kalau kita hitung-hitung itu hanya berapa triliun. Sekarang kita berangkat dari ke Pak Taslim. Pak Taslim itu berangkat dari angka 1,3 T. Sampai pas dia turun kemarin ini angka 2,4 T. Tepatnya 2,397 triliun. Saya melihat bahwa fokus ke pembangunan kota itu belum tertangani. Jadi kekurangan Morowali ini itu ya, penataan kota. Penataan kota. Ibu kotanya belum nampak. Belum nampak. Berarti prioritas ke depan, kalau menurut Pak Ketua, harus
Ya, penataan kota. Penataan kota. Karena Pak Anwar sudah meninggalkan kenang-kenangan kampus dengan bandara. Nah, kemarin waktu kami bersama-sama Pak Tasim, sebenarnya saya sempat bisik Pak Bupati, saya bilang saya ikut bantu, saya minta pelabuhan saja, pelabuhan laut, supaya kita ada. Maksudnya pelabuhan laut ini supaya kapal penumpang dan kapal kontainer ini, kargo, bisa masuk Morowali. Betul. Sehingga harga Jawa itu tidak terlalu terpaut jauh dengan harga Morowali. Karena kalau sekarang ini kan kita ambil barang Kendari, ke Palu, Makassar, itu sangat jauh. Jadi transportasinya itu sampai dua kali lipat. Jadi kalau ada pelabuhan, saya pikir ini ya itu juga yang menandakan sebuah kota. Betul. Ada pelabuhan laut, ada bandara, nah, ada universitas. Pak Anwar kemarin dia sudah rintis, ada di akhir-akhir penugasannya Masjid Agung. Ada ya Masjid Agung. Yang pasti yang saya soroti itu adalah pembangunan kampus Unpad 2. Nah, di situ beliau sempat bangun di programnya beliau adalah pembangunan mes, tapi waktu itu baru pondasi dengan tiang-tiang cor itu. Nah, selama begitu pergantian ini terhenti sampai Pak Rahman masuk. Alhamdulillah Pak Rahman langsung tangani itu barang. Oh, dia lanjutkan? Dia lanjutkan. Padahal itu sudah semak-semak itu. Pondasi tiang itu di dalam itu sudah ada kayu yang tumbuh. Jadi Pak Rahmansyah lanjutkan pembangunan mes itu sekarang. Yang lokasinya di Bahomoleo. Nah, kami berharap ke depan supaya masalah pendidikan ini kalau bisa kita tingkatkan, kita upayakan supaya kampus 2 ini sudah berdiri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap sekali masalah penanganan kesehatan ini lebih berkualitas. Ya. Kemudian pendidikan, pengiriman mungkin beasiswa untuk masyarakat kita yang ada di sini, khususnya penyiapan tenaga dokter, ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, kita lihat dengan kehadiran Pak Rahmansyah ini yang hanya baru 9 bulan ini, itu lihat ekonomi juga bagus sekali kelihatan. Ada beberapa hal yang sangat signifikan dia lakukan sehingga ekonomi masyarakat ini menggeliat. Ya. Jadi tadi kesimpulannya adalah yang kurang dari Morowali ini adalah penataan kota. Kita belum ada kota. Itu Pak Ketua. Ya. Dan Pak Ketua berharap ke depan pemimpin ke depan ini hasil dari Pilkada 2024-2029 bisa memprioritaskan pembangunan dan penataan kota. Siap. Seperti itu Pak Ketua. Seperti itu. Dan Pak Rahman sudah mulai. Sudah mulai. Di anggaran kita ini sekarang sudah ada pembebasan lahan untuk mall. Sudah ada pembebasan. Iya. Berarti cerita yang simpang siur ke sana kemari mau ada mall itu benar ya? Benar. Bukan simpang siur, bukan hoax lagi itu. Sudah ada. Kemudian menata kota ini yang di tengah kita ini antara Masjid Agung, Islamic Center sama lapangan Marsaole itu kan RTH. Pak Rahman yang apa dulu zamannya Pak Anwar Hafid waktu dia Kadis Tata Ruang. Pak Rahmansyah lanjutkan sekarang. Dia yang merencanakan waktu itu. Oh, dia yang merencanakan waktu itu. Nah, sekarang ini dia mau jalankan. Ini sudah ada keluar anggaran itu pembebasan lahan di antara Islamic Center dengan lapangan untuk bangun mall ya. Rencana di situ membangun mall sebagai bagian daripada tapi itu mungkin masih bisa wajah kota ya. Iya, untuk menampakkan wajah kota. Kemudian jalan di pantai ini juga sudah ditinjau kembali karena dulu sudah ada perencanaannya untuk jembatan dari arah Marsaole menuju ke Matano. Iya, betul. Itu sudah ada perencanaannya di zamannya Pak. Iya, sudah direncanakan zamannya Pak Anwar. Di zamannya Pak Anwar. Ya, betul. Sudah direncanakan. Baik, Pak Ketua, sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak.
Baik, netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Gaf di Halo Morowali dan masih bersama dengan Pak Asra. Kita sudah sampai pada sesi akhir daripada perbincangan kita hari ini, dan seperti biasa di sesi akhir kita ada tradisi Pak Asra. Di sesi terakhir itu narasumber diberikan mic sepenuhnya untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Sekaligus menutup perbincangan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi sekarang saya berikan ruang sepenuhnya kepada Pak Ketua untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita. Silakan Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai masyarakat Morowali sangat mengharapkan Pak Rahmansyah bisa tampil di Pilkada Morowali tahun 2024. Bukan hanya tampil, tetapi bisa memenangkan pertarungan tersebut. Supaya Pak Rahman bisa membangun Morowali yang lebih baik, yang punya ibu kota, yang punya pelabuhan, yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara merata, adil, kemudian fokus kepada pendidikan dan kesehatan. Ini supaya apa yang menjadi program pemerintah-pemerintah terdahulu, masalah pendidikan ini harus betul-betul diperhatikan dengan program kesehatan masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa kesehatan mereka diabaikan oleh pemerintah. Jadi saya sangat berharap pada Pilkada 2024 ini bisa ada sosok pemimpin yang baru memimpin Morowali yang berasal dari Morowali sendiri. Pak Rahmansyah, dia pada saat melaksanakan tugas, dia akan melaksanakan dengan hati, dengan ketulusan, dengan tekad. Karena tidak mungkin Pak Rahman mau membuat daerahnya tidak baik, membuat masyarakat atau keluarganya juga menderita. Pasti karena dia berasal dari sini, ya, maka kewajibannya lah dia untuk membangun daerahnya yang lebih baik. Karena siapapun nanti calon-calon yang akan berhadapan di Pilkada 2024 itu adalah kader-kader atau tokoh-tokoh yang terbaik dari masyarakat Morowali. Mudah-mudahan mereka semua, siapapun pemenangnya, bisa membawa Morowali yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih bermartabat. Terima kasih. Baik, netizen yang budiman, demikianlah sebuah closing statement dari Pak Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Morowali, Pak Letnan Kolonel Purnawirawan Muhammad Asra. Pak Ketua, saya berterima kasih sekali atas waktu dan kesempatan serta statement-statement yang diberikan dalam perbincangan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bahas bersama dengan Pak Ketua ini, Pak Asra ini, bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi terbang pemikiran untuk kemajuan Morowali ke depan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua. Mudah-mudahan sukses, tercapai semua keinginan. Baik, netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kami hari ini dengan Pak Asra. Seperti biasa, kami berbincang, Anda yang menyimpulkan. Dari kediaman pribadi Pak Muhammad Asra di Kelurahan Mendui, di Kelurahan Marsoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, saya Gaf mohon undur diri. Mari kita jaga Morowali tetap kondusif dan sambut pilkada dengan riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.